Yo yo yo, sobat podcast semuanya, kenalin gue Aura Putri Fadila, biasa dipanggil Aura. Selamat datang di podcast Ngobrak, ngobrol asik kakak. Episode perdana kita yang siap nemenin kamu kapanpun dan dimanapun kamu dengerin ini. BTW gue gak sendirian, tapi bareng partner kece dan asik, yaitu Yap, gue Fitrianti Puspita Dewi, biasa dipanggil Fitri. Selalu hadir buat ngobrol bareng kamu semua denger obrolan ringan, tapi dijamin penuh makna. Jadi kamu lagi dengerin podcast yang bukan cuma seru, tapi juga ngebahas hal-hal yang deket banget sama kehidupan kita sehari-hari. Dan kali ini kita bawain topik yang jujur ya. Aku pribadi tuh relate-nya udah level dewa loh. Bukan cuma aku, kayaknya hampir semua orang yang hidup di era digital sekarang ini pasti pernah atau bahkan sering banget ngalamin hal ini. Bener banget. Kita bakal ngobrol soal sesuatu yang udah kayak penyakit. Nggak kelihatan, nyerang pelan-pelan, tapi dampaknya bikin gede banget. Apalagi buat kesehatan mental. Namanya FOMO. Atau fear of missing out. Takut ketinggalan, sebuah rasa gelisah, cemas, atau bahkan minder cuma karena kita ngerasa nggak ikut sama apa yang lagi ramai atau happening. Misalnya kita nggak nonton konser yang rame banget atau nggak ikut challenge yang lagi viral di TikTok. Atau bisa juga kayak lihat teman udah punya kerjaan keren, nikah muda, punya bisnis sendiri, atau keliling dunia. Terus kita langsung mikir, aku ngapain aja sih selama ini? Padahal ya tiap orang kan punya jalan dan waktunya masing-masing. Iya, tapi tetap aja ya rasa ketinggalan itu nyerang dan parahnya nih kita sering nggak sadar kalau perasaan itu pelan-pelan bikin kita nggak bahagia, ngerasa kurang, bahkan sampai ngeragukan diri sendiri. Dan itulah yang pengen kita obrolin panjang di episode ini. Bukan cuma ngebahas apa itu FOMO, tapi juga dampaknya ke kita. Dan nanti kita juga akan bahas gimana cara ngurangin efeknya, bahkan ngubahnya jadi JOMO, Joy of Missing Out. Tapi sabar, itu nanti kita mulai dari akarnya dulu. Jadi buat kamu yang mungkin lagi dengerin ini sambil overthinking karena ngerasa kok semua orang kayaknya udah keren, sedangkan aku masih gini-gini aja. Tenang, kamu nggak sendiri. Kita semua pernah ngerasain dan kita bakal ngobrolin ini bareng-bareng. Bener, ambil posisi ternyaman kamu, siapin minuman hangat kalau perlu, dan siap-siap untuk deep talk. Karena sekarang kita mulai masuk ke segmen pertama. Apa itu FOMO dan kenapa kita bisa kena banget? Apa itu JOMO dan dampaknya? Apa? Oh iya, FOMO bukan JOMO. Ulang. Apa itu FOMO dan dampaknya? Hai semuanya, kembali lagi di podcast yang bakal nemenin kamu dan obrolan ringan tapi penuh makna. Hari ini kita bahas topik yang super relate dan buat generasi kita yaitu FOMO. FOMO alias Fear of Missing Out. Istilah yang udah jadi bagian dari kehidupan sehari-hari ya Aura. Bahkan mungkin tanpa sadar kita semua pernah ngalamin. Tapi sebenarnya seberapa besar sih pengaruhnya ke hidup kita? Nah, itu dia yang bakal kita kulik hari ini. FOMO tuh ibarat perasaan takut atau cemas karena kita ngerasa ketinggalan sesuatu. Entah itu event, kabar, postingan viral, atau tren baru di medsos. Dan biasanya perasaan itu muncul pas kita scrolling sosial media. Lihat temen-temen jalan-jalan, posting story konser, atau ngerayain sesuatu. Terus kita langsung mikir, kok hidup aku gini-gini aja ya? Jujur, aku juga pernah ngerasain itu banget loh. Apalagi pas weekend nih, buka Instagram. Semua orang kayaknya lagi seru-seruan, sedangkan aku cuma di rumah bareng drama Korea dan teh manis.
Tapi itu valid loh. Masalahnya, FOMO ini bisa bikin kita ngerasa nggak cukup. Padahal sebenarnya kita cuma ngelihat highlight hidup orang lain. Dan yang nggak kita lihat adalah perjuangan di balik layar mereka. Bener banget, kadang yang kita lihat cuma senyuman di foto. Tapi nggak tahu kalau mungkin mereka juga punya bad day. Tapi tetap aja ya, FOMO bikin kita ngerasa seolah hidup kita stuck. FOMO ini udah diteliti juga loh. Salah satu peneliti dari University of Essex, Dr. Andrew Frizibilski, bilang kalau FOMO itu erat kaitannya sama kebutuhan psikologis manusia, pengakuan sosial, hubungan sosial, dan rasa memiliki. Dan kalau kebutuhan itu nggak terpenuhi secara sehat, kita jadi nyari validasi lewat likes, views, atau followers. Padahal itu nggak selalu mencerminkan nilai diri kita yang sesungguhnya. Bahkan bisa berdampak ke kesehatan mental, Aura. Ada peneliti dari University of Carleton di Kanada tahun 2021 yang nunjukin kalau FOMO berkaitan dengan kecemasan, depresi ringan, sampai insomnia. Waduh, ternyata efeknya nggak main-main ya. Kita pikir cuma perasaan nggak enak sesaat, ternyata bisa jadi pemicu stres berkepanjangan loh. Iya, dan yang lebih serem, FOMO bisa nyeret kita ke pola hidup yang gak sehat. Jadi sering begadang demi gak ketinggalan info. Atau maksa ikut semua acara demi eksistensi, padahal kondisi fisik dan mental gak siap. Aku pernah kayak gitu dulu, tapi ada event komunitas aku pasti ikut. Tapi lama-lama aku ngerasa lelah, kosong, dan malah jadi burnout. Itu tuh bentuk overcommitment yang sering jadi efek domino dari FOMO. Kita nggak bisa bilang enggak karena takut gak dianggap atau enggak dilihat. Apalagi sekarang nih, semua orang kayaknya show off pencapaian, terus lulus cepat, bisnis sukses, bisa traveling keliling dunia. Sementara kita ngerasa tertinggal, padahal jalan hidup tiap orang tuh berbeda-beda ya. Dan yang paling bahaya dari FOMO adalah perasaan minder. Kita jadi nggak menghargai proses sendiri karena sibuk ngebandingin diri sama orang lain. Aku pernah sampai mikir, apakah aku kurang keren? Hanya karena aku nggak ikut tren TikTok atau nggak punya update menarik. Padahal aku lagi fokus ngerjain hal lain yang penting buat aku. Itu bukti kalau FOMO bisa bikin kita lupa tujuan kita sendiri. Kita jadi ngejar hal-hal yang bukan kebutuhan, tapi keinginan untuk validasi eksternal. Kita juga jadi nggak sadar bahwa waktu kita habis buat ngeliatin hidup orang lain, bukan buat ngebangun hidup kita sendiri. Makanya penting banget buat punya digital boundaries. Kita boleh kok online dan update, tapi dengan kesadaran penuh, bukan karena tekanan sosial. Setuju banget, karena medsos itu kayak pisau ya. Bisa jadi alat produktif kalau dipakai dengan bijak, tapi bisa nyakitin kalau nggak dikontrol. Dan buat kamu yang ngerasa terjebak FOMO, it's okay. Kamu gak sendirian. Yang penting kamu sadar dulu, baru pelan-pelan atur ulang prioritasmu. Kadang kita butuh detox sebagai sebentar. Gak buka medsos, nikmatin waktu sendiri atau ngobrol langsung sama teman tanpa layar. Aku suka bilang, log out, check in with yourself. Artinya kadang kita butuh log out dari dunia luar biar bisa connect lagi sama diri sendiri. Bagus banget tuh, dan kita juga bisa belajar buat bersyukur sama hal kecil. Kadang hal sederhana justru yang bikin bahagia banget loh. Kayak makan makanan favorit, tidur cukup, nonton film kesukaan, atau sekedar bisa tarik napas dengan tenang. Itu semua layak dirayakan. Kita juga harus sadar loh kalau kita nggak bisa dan nggak harus ada di semua tempat. Nggak semua hal harus kita ikutin, hidup tuh bukan perlombaan ya. Betul banget, kita semua punya waktu dan fase masing-masing. Dan FOMO itu bukan sesuatu yang harus kita maluin, tapi jadi titik awal buat mengenal diri lebih dalam.
Dan setelah ini nih, kita bakal bahas kebalikannya dari FOMO, yang justru bisa jadi jalan menuju ketenangan hidup, namanya JOMO. Yap, Joy of Missing Out. Jadi tetap di sini ya, karena segmen selanjutnya bakal lebih chill, lebih dalam, dan bisa bantu kamu lepas dari jeratan FOMO. Stay tune, kita balik lagi setelah ini. FOMO versus JOMO. Nah, kalau tadi kita udah bahas soal FOMO dan kenapa itu bisa bikin kita ngerasa nggak cukup. Sekarang aku pengen ajak kalian kenalan sama kakaknya FOMO nih, yaitu JOMO. Pernah dengar belum? JOMO alias Joy of Missing Out. Itu kebalikan dari FOMO, Aura. Kalau FOMO bikin kita cemas karena ketinggalan sesuatu. Tapi kalau JOMO justru ngajarin kita untuk menikmati momen. Meskipun kita nggak ikut dalam hype-nya, kayak bilang ke diri sendiri, nggak apa-apa kok, nggak ikut event itu, aku lagi butuh istirahat dan itu valid. Iya, dulu aku tuh tipikal yang gak mau ketinggalan nih. Semua acara temen aku datengin, semua challenge aku ikutin. Tapi lama-lama capek banget, bukan cuma fisik ya, tapi mental juga. Karena ternyata aku ngejalanin itu bukan karena mau aku sendiri, tapi karena aku takut gak kelihatan eksis. Kamu nggak sendirian, Aura. Banyak orang yang sebenarnya nggak enjoy sama hal-hal yang mereka lakukan, tapi tetap maksa ikut karena takut dianggap nggak gaul, nggak update, atau bahkan takut hilang dari peredaran. Dan ini yang bikin mereka lupa buat ngerasain apa yang sebenarnya mereka butuhin. Dan JOMO itu hadir kayak fase di tengah keramaian digital. Kita jadi lebih sadar sama apa yang bikin kita tenang, bukan cuma apa yang bikin kita terlihat keren. Menurut Dr. Kristen Fuller, seorang psikiater dari California, embrace JOMO itu kayak bentuk self-love. Kita belajar bilang tidak demi kesehatan mental kita sendiri. Betul, bahkan menurut riset dari University of Bath tahun 2022, orang yang sadar akan kebutuhan pribadi dan membatasi paparan digital mereka cenderung punya tingkat stres lebih rendah dan kepuasan hidup lebih tinggi. Karena JOMO ngajarin kita buat hadir di saat ini, bukan cemas sama apa yang terjadi di luar sana. Aku pernah nyobain detox medsos 3 hari nih. Awalnya bingung mau ngapain, tapi setelah lewat 1 hari, aku malah nemuin banyak hal yang selama ini aku abaikan. Kayak ngobrol beneran sama keluarga, baca buku yang udah lama aku beli, tapi gak pernah dibuka. Bahkan aku jadi bisa tidur lebih nyenyak loh. Wah, keren sih. Kadang yang kita butuhin bukan info baru, tapi jeda. JOMO itu bukan antisosial, tapi selektif. Kita bisa tetap terkoneksi, tapi tanpa harus kehilangan koneksi sama diri sendiri. Dan gak semua missing out itu buruk ya. Kadang dengan gak ikut sesuatu, kita justru dapat hal baru yang lebih cocok sama diri kita loh. Iya, misalnya kamu gak ikut nonton konser rame-rame, tapi kamu justru punya waktu buat nulis jurnal pribadi. Nyoba resep baru atau jalan-jalan sendiri dan menikmati sore, itu juga bentuk kebahagiaan yang valid. Kadang kita juga lupa, hidup orang lain tuh bukan tolak ukur kebahagiaan kita. Justru kita harus berani nentuin standar bahagia versi diri sendiri. Dan JOMO ngasih ruang buat kita berani itu. Karena kita nggak lagi kejar validasi dari luar, tapi mulai ngedengerin suara dari dalam. Kita belajar mengapresiasi waktu luang, momen sunyi, dan rutinitas kecil yang ternyata menenangkan. Pas aku mulai jalani JOMO, aku juga jadi lebih peka sama perasaan sendiri. Kayak kalau lagi nggak mood, ya udah istirahat aja, nggak harus produktif terus. Exactly. Kita tuh hidup di era dimana istirahat kadang dianggap malas. Padahal istirahat itu produktif juga. Kayak ngecas HP. Kan harus berhenti sebentar biar baterainya penuh lagi.
Keren tuh analoginya. Dan pas udah belajar Jomo, kita juga jadi lebih mindful. Ya, kita nggak buru-buru, nggak ngebandingin terus, dan lebih menikmati hal kecil. Bener banget, karena yang bikin kita stres itu kadang ekspektasi sosial yang gak realistis. Dan Jomo ngajarin kita untuk memutus ekspektasi itu, lalu kembali ke versi diri kita yang paling jujur. Jadi kesimpulannya, FOMO ini bikin kita lari terus-terusan tanpa tahu kita kejar apa. Tapi Jomo ngajarin kita berhenti sejenak, lihat sekitar, dan tanya ke diri sendiri, apa kabar hari ini? Dan itu pertanyaan yang powerful banget. Karena dari situ kita bisa mulai perbaiki hubungan sama diri sendiri. Sekarang, kalau ada acara yang aku nggak bisa datang, aku nggak panik lagi. Aku belajar bilang ke diri sendiri, it's okay, my peace is more important. Keren Aura. Dan semoga banyak yang dengerin podcast ini juga mulai berani bilang, aku nggak ikut dan itu bukan nggak bikin aku kalah. Jomo bukan berarti anti tren ya, tapi lebih ke sadar tren mana yang sesuai dan mana yang nggak usah dipaksain. Setuju, karena hidup bukan tentang jadi apa yang paling update, tapi jadi yang paling damai dan utuh. Aku rasa kalau makin banyak orang yang sadar soal Jomo, kita bakal punya dunia digital yang lebih sehat, nggak kompetitif berlebihan. Ya, dan kita bisa mulai dari diri sendiri. Bikin konten yang jujur, saling dukung, dan gak cuma highlight doang. Next, kita bakal bahas tips praktis buat ngurangin efek FOMO dan ngebangun JOMO. Ini cocok banget buat yang pengen mulai tapi bingung mulai dari mana. Jangan kemana-mana ya, kita bakal kasih cara-cara simple tapi berdampak abis ini. Tips praktis atasi FOMO. Geng, selama kita bahas FOMO dan JOMO, pasti banyak dari kalian yang ngerasa relate banget nih. Tapi pertanyaannya sekarang nih, gimana caranya supaya kita bisa ngurangin FOMO secara nyata? Pertanyaan yang bagus banget Aura. Karena sadar doang gak cukup, kita butuh langkah nyata, kecil tapi konsisten. Nah, langkah pertama adalah mengenali dulu pemicu FOMO kita. Biasanya apa sih yang bikin kita mulai ngerasa insecure? Kalau aku pribadi nih, biasanya pas scroll story dan lihat teman-teman pada jalan-jalan atau posting pencapaian tanpa sadar, aku ngebandingin diri sendiri dan mulai mikir, aku udah ngapain aja ya selama ini. Itu umum banget dan solusinya adalah self-awareness. Coba tulis atau catat setiap kali kamu ngerasa FOMO. Waktu kejadiannya, platformnya, dan apa yang kamu rasain. Ini bisa bantu kita ngelihat pola kapan dan kenapa FOMO itu muncul. Dan pas udah tahu polanya, baru deh kita bisa mulai ambil kendali. Kayak kalau tahu scrolling Instagram jam 10 malam bikin galau, ya coba diganti aktivitasnya. Mungkin dengerin musik, chill, journaling, atau ngobrol sama diri sendiri. Betul, langkah kedua adalah membatasi waktu main media sosial. Gak perlu ekstrim kayak uninstall, cukup set timer harian. Misalnya 30-60 menit per hari aja. Ini udah terbukti menurunkan level stres. Menurut studi dari University of Pennsylvania tahun 2018. Aku pernah nyoba batasi screen time di HP dan surprisingly rasanya tuh kayak punya waktu ekstra sehari. Jadi bisa lebih fokus ngerjain tugas, nonton film yang udah lama di pending, atau bahkan tidur lebih awal. Karena waktu itu aset berharga. Dan medsos itu kadang bikin kita lupa bahwa kita punya kontrol penuh atas waktu kita. Jangan sampai waktu kita habis buat ngeliatin hidup orang lain. Langkah ketiga, kurasi timeline kamu. Ini powerful banget. Unfollow akun-akun yang bikin kamu ngebandingin diri terus. Ganti dengan akun yang edukatif, inspiratif, atau sekadar positive vibes-nya.
Aku suka banget konsep digital decluttering. Sama kayak beres-beres kamar, bersihin timeline juga bikin pikiran lebih ringan. Kalau kita tiap hari dicekoki atau dipenuhi konten toksik atau pamer-pamer, ya wajar aja kalau kita capek. Kalau sekarang follow akun-akun yang paling afirmasi harian, info kesehatan mental, dan kreator lokal yang jujur dan down to earth. Dan itu ngebantu banget buat ngingetin aku kalau progres orang beda-beda ya. Langkah keempat, isi waktu kamu dengan aktivitas offline yang meaningful. Bisa hal-hal sederhana kayak nulis di jurnal, olahraga, masak, atau bahkan main board game bareng keluarga. Aku pernah ganti habis scrolling sebelum tidur dengan journaling 5 menit. Tulis 3 hal yang aku syukuri hari itu. Awalnya awkward, tapi lama-lama jadi kayak terapi kecil yang bikin aku lebih sadar sama hal positif yang aku punya. Dan jangan lupakan langkah kelima, bangun self-compassion. Sayangi diri sendiri tanpa syarat. Gak perlu jadi yang paling keren atau paling produktif untuk merasa cukup. Kita berhak bahagia dengan versi kita sekarang. Iya, kadang kita terlalu keras sama diri sendiri, padahal kalau ada temen yang ngerasa nggak berharga cuma karena nggak ikut tren, kita pasti bakal bilang, it's okay, kamu berharga kok. Tapi giliran diri sendiri nih, kita malah nyalahin terus. Makanya penting buat ngomong ke diri sendiri dengan lembut. Gak semua hal harus dikejar. Kadang berhenti dan menikmati hidup juga bentuk kesuksesan. Langkah terakhir yang aku rasa paling penting, istirahat tanpa rasa bersalah. Kita sering ngerasa bersalah kalau nggak produktif, apalagi di dunia yang seolah-olah mengglorifikasi hustle culture. Setuju banget. Padahal istirahat itu bagian dari produktivitas. Tanpa recheck, kita gak bisa jalan jauh. Jadi belajar untuk chill itu bukan kelemahan, tapi kekuatan. Aku jadi ingat satu kutipan yang bilang, you are not a machine, you deserve to rest. Dan itu ngena banget. Dan jangan lupa, healing itu bukan lomba. Gak harus hari ini juga kamu lepas dari FOMO. Yang penting kamu sadar, mulai, dan terus belajar. Dan kalau jatuh lagi nggak apa-apa, yang penting bangun lagi karena proses jadi versi terbaik diri sendiri itu naik turun. Dan kamu gak sendirian, kita semua lagi belajar. Lewat podcast ini, semoga kamu merasa lebih dimengerti dan dapat insight baru. Jadi yuk mulai langkah kecil hari ini, matikan notifikasi sebentar, tarik napas dalam-dalam dan tanya ke diri sendiri, apa kabar aku hari ini? Kalau jawabannya belum baik, gak apa-apa. Yang penting kamu berani jujur dan pelan-pelan rawat dirimu. Kita tutup segmen ini dengan afirmasi ya. Bareng-bareng yuk, aku cukup, aku tidak harus membandingkan diriku dengan orang lain. Aku berhak istirahat dan menikmati hidup dengan caraku sendiri. Vivet, itu setiap kali kamu mulai ngerasa FOMO lagi. Karena kamu layak merasa damai sekarang, nanti, dan selamanya. Thank you banget udah dengerin sampai akhir segmen ini ya. Kita masih punya penutup dan kesimpulan singkat yang gak kalah penting. Wah, nggak kerasa ya, kita udah ngobrol selama kurang lebih 30 menit ya. Dari tadi kita udah bahas mulai dari apa itu FOMO, bagaimana dampaknya ke kesehatan mental, kenapa JOMO itu jadi alternatif yang menenangkan, sampai ke tips-tips praktis biar kita bisa lepas pelan-pelan dari tekanan sosial digital. Ya, dan aku yakin banget banyak dari kamu yang dengerin ini ngerasa relate banget. Karena di zaman sekarang, dimana semuanya serba cepat, serba viral, dan serba instan, kadang kita lupa buat berhenti sejenak dan bertanya, ini semua aku lakuin karena aku mau,
Atau karena takut nggak dianggap? Dan yang paling penting, kita pengen ngingetin ke kamu semua bahwa kamu gak sendirian ya. Rasa takut ketinggalan itu manusiawi banget, tapi kamu punya hak untuk istirahat. Kamu punya hak untuk memilih damai daripada ramai. Dan jangan pernah ngerasa bersalah buat nggak ikut tren. Buat nggak selalu ada di semua tempat. Atau buat bilang nggak ke sesuatu yang nggak sejalan sama nilai dan batasanmu. Karena hidupmu, aturanmu. Satu hal yang mau aku tekankan banget, kamu gak harus membuktikan apa-apa ke siapa-siapa. Progres kamu valid, kehidupan kamu berharga, walaupun gak selalu kamu post di media sosial, bahkan kebahagiaan yang sunyi yang cuma kamu tahu, itu juga indah banget loh. Jadi setelah dengerin podcast ini, yuk ambil satu langkah kecil. Bisa mulai dari matiin notifikasi, batasi screen time, atau cukup bilang ke diri sendiri, aku cukup. Hari ini aku mau hadir buat diriku dulu. Boleh banget juga share podcast ini ke teman-teman kamu yang mungkin lagi struggling sama FOMO. Yang butuh diingetin kalau mereka nggak harus ada di mana-mana untuk jadi cukup. Kadang kita cuma butuh satu suara yang bilang, aku ngerti kok perasaan kamu. Dan kalau kamu pengen ngobrol lebih lanjut, kasih ide topik, atau sekedar cerita pengalaman, feel free buat DM kita atau mention di medsos. Kita seneng banget dengar cerita kalian. Oke deh, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya ya. Jangan lupa, kamu berhak hidup dengan damai, kamu gak sendiri, dan kamu itu luar biasa. Tetaplah baik, tetaplah membumi, dan selalu pilih kedamaian daripada tekanan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye! Oh iya, sebelum kita benar-benar pamit nih, kita punya satu lagu rekomendasi yang menurut kita pas banget buat tutup obrolan kita hari ini. Bener banget, lagu ini tuh kayak pelukan hangat buat kamu yang lagi capek, lagi berusaha, atau lagi ngerasa sendiri di tengah riuhnya dunia digital. Judulnya Terima Kasih Sudah Bertahan dari Ghea Indrawati. Liriknya dalam banget dan bisa jadi pengingat bahwa semua perjuangan kamu itu berarti sekecil apapun itu. Kadang kita terlalu fokus sama apa yang belum kita capai, sampai lupa buat apresiasi diri sendiri yang udah sejauh ini bertahan. Nah, lagu ini tuh semacam ucapan terima kasih dari kamu buat kamu sendiri. Jadi, abis podcast ini, coba dengerin lagunya, tarik napas, pejamkan mata, dan resapi tiap katanya. Kamu pantas buat ngerasa bangga sama diri sendiri. Kita juga mau bilang terima kasih. Ya udah bertahan sejauh ini, kita bangga sama kamu. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dan jangan lupa buat sayangin diri kamu sendiri. Sekali lagi dengerin lagunya. Terima kasih sudah bertahan, karena kamu memang layak buat dihargai. See you and enjoy the song. Aku tahu dunia sering tak adil, dunia sering tak mudah, dan kau hadapi sendiri. Tapi
sudah bertahan. Terima kasih sudah berjuang. Ternyata kau sekuat itu. Ternyata kau sehebat itu. Terima kasih kau tak berhenti. Terima kasih kau tak menyerah di pertarungan yang sengit ini. Kau kan menang. Percaya, serahkan sisanya kepada semesta. Akan indah pada waktunya. Terima kasih sudah bertahan. Terima kasih sudah bertahan.